Ketua Dewan Pembina HUD. Dengan ini saya mengucapkan selamat jalan pada teman-teman yang akan melakukan kunjungan muhibah ke negeri serumpun Malaysia dalam rangka menimba ilmu, menimba pengalaman, tukar kauruh ataupun tukar pengalaman dengan teman-teman serumpun. Menurut saya, pengusaha Indonesia dan Malaysia haruslah selalu menjalin kerjasama, karena hanya dengan demikian maka kekuatan tenaga serumpun ini akan terasa manfaatnya. Selanjutnya, dalam rangka kunjungan muhibah tersebut, tolong sampaikan salam saya pada beberapa pejabat yang saya kenal atau yang saya bisa kirimi salam, dan undang mereka untuk juga hadir ke Indonesia pada kesempatan yang lain lagi. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan bermanfaat buat pembentukan kerjasama bangsa-bangsa serumpun yang akan membawa manfaat pada pembinaan pembangunan bangsa-bangsa ASEAN khususnya dan bangsa Asia pada umumnya. Aduhai nasib, apalah daya, aku hanya seorang pengembara yang hina. Kekasih hatiku pun telah mulai hilang, hilang tak berkesan. Aduhai sayang, apalah daya, cinta hamba hidupku pun merana. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Malaysia, di Melaka ni Pak, ada 2-3 perkataan yang saya kena sebutkan. Yang ketiga, Melaka 755 tahun. Ini umur Melaka Pak, 755 tahun. Melaka maju fasa 2, berkat tepat cepat umat sesama bangsa yang serupa. Ini sudah tentu dapat menyatukan kita dalam satu wadah dan perasaan untuk merealisasikan pembangunan di kedua negara, terutamanya dalam aspek pelancongan, serta melihat kerjasama yang boleh menguntungkan kedua pihak. Sekian saja saya doakan keinginan kita pada hari ini, semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan
melaksanakan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis diteruskan dengan menjemput Puan Zuhaila binti Zubair, penolong pengarah Jabatan Perancang Majlis Bangkai Melaka Bersejarah untuk memberikan taklimat Sungai Melaka. Dipersilakan. Saya Zuhaila Mazlin, Timbalan Pengarah Jabatan Nasional Majlis Bangkai Bersejarah. Okey, misi MBMB adalah MBMB ke arah Bandaraya Kosmopolitan Utara Dunia seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Bandar kita tadi. Dan kita ada 3 misi utama, iaitu membangunkan bandaraya maju dan mampan berteraskan energi hijau dengan pelan pembangunan yang terancang, pengurusan projek yang sistematik dan penyediaan infrastruktur yang efisien. Projek Sungai Melaka terletak dalam daerah Melaka Tengah dan juga Gajah. Dalam Negeri Melaka kita ada 3 daerah, Melaka Tengah, Gajah dan Tasik. So projek Sungai Melaka ini dia terletak dalam daerah Melaka Tengah dan Gajah. Bagaimana peranan pembangunan Sungai Melaka? Pertanyaan saya adalah, apakah ada dana dari negara bagian yang masuk juga dalam proyek ini dan itu digunakan untuk porsi apa? Jadi projek ini semua daripada federal, pelantikan kontraktor, tender semua daripada federal. Kerajaan negeri di sini, ini perancangan ekonomi negeri dan juga negeri cuma menjadi moderator. We have to bid the project, state government, to federal government to get federal fund. So dalam Sungai Melaka ni kita propose to federal government, we going to develop Sungai Melaka with X amount of money lah. Then of course there were Pelajar Persatuan akan timbang and that federal fund they come dilaksanakan oleh Jabatan Federal di negeri Melaka. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan dari Bapak Cik. Tapi kacang dibungkus kain katun, bukan datang sembarang datang. Kami datang sederhana.
Suara gendang bertalu-talu, serentak hati bingung dalam hati siapa tahu. Kolam di dusun airnya penuh, hujanlah rintih, mendung berlalu. Jadi misi kita adalah untuk melaksanakan pembangunan perumahan mampu milik yang mampu. Subsidi ada dalam bentuk facilitation fund, which is 20% kerajaan biaya untuk infrastruktur. Tetapi only for the first 4,000 unit. Kami dari Dahar Institute, suatu NGO, dan dari teman-temannya juga banyak yang menulis, dan nanti kita kumpulkan, kita satukan menjadi suatu tulisan yang akan kami lakukan. Pertanyaan saya gitu, barangkali yang pertama dibagi menjadi 3 pertanyaan dulu. Saya dari Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Nasional yang memang memfokuskan pembangunan perumahan subsidi. Sistem pembagian atau job description-nya bagaimana pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian ini? Berkenaan dengan rumah strata atau rumah susun, apakah juga SPLD juga mengambil peran di situ khususnya untuk low income people? Bagaimana proses agar masyarakat itu dapat memperoleh atau mengakses program-program yang ada di SPMB. Dalam kepelbagaian kita, kerajaan untuk menyampaikan hasrat di mana tujuannya adalah untuk allow satu rakyat, satu rumah. Putrajaya ini menjadi satu tujuan untuk bisa mendapatkan satu pengalaman untuk bisa saling berbagi atau sharing. Jadi memang ada dua grup di kami, kebetulan jumlahnya 66. So untuk pengenalan saya rasa saya akan mainkan satu video. Of a million people. There is a sense of space in Putrajaya, even though huge buildings house all the important government ministries. Makluman setakat ini kita dah lebih kurang untuk bangunan kerajaan. Atau ada yang mau bertanya? Pak Agus, Let's say the road is by government, waves by government, and also maybe the utilities also with government. And it's also some public building for government. Yeah, this is the model. Is the brainchild of our 4th Prime Minister Tun Mahathir. Ini pengelolaan sumber pengelolaannya ini dari mana?
because it's not completed yet, because now the tandem of development for the commercial land is quite slow. Betul ya. Itu mungkin saya ingin tanya proses pembuatan tasik ini yang sangat menarik. Most of a part of the estate is the oil palm plantation lah. So desa-desa penduduk-penduduk yang terlibat tu tak begitu banyak on the oil palm plantation tu lah. Putrajaya dibangun sehebat dan semewah ini misalnya, kaum urban akan datang dan itu akan menimbulkan tekanan kembali. Mungkin tujuannya adalah turis atau pelesiran atau pelancong, tapi bukankah ini akan menciptakan masalah-masalah urban? Dan memanglah Putrajaya also like other urban areas, we will having we will expect lah all the challenge, urban challenge and whatever urban issues. But until now we manage to, as you see, Putrajaya as it is. Setiap pembebasan di Indonesia selalu banyak masalah. Saya hanya bertanya, apakah waktu Anam itu dasarnya memilih di sini apa? Satu. Kedua, apakah benar Anam itu ada salah satu cara strategi pengalian isu sehingga mafia tanah tidak masuk ke sini? Hanya dua tujuh, sepuluh. Hanya itu aja, Bu. Di Bukit Tinggi Pahang, land is very hilly, and also di Negeri Sembilan, also that one is far from the capital city, Kuala Lumpur. Then the North Port Dickson also is quite far from the capital city, Kuala Lumpur. And Coastal Sepang also is quite far from the capital city, Kuala Lumpur. Then the best location near to the airport, near to the capital city of Kuala Lumpur is only here. Yes. Okay, thank you. And also of the existing physical condition, the land is flat. Yes. I give some of you the card of planning association actually because saya sebagai sekretaris program Magister Administrasi. Sekarang ini saya riset konsentrasi sekarang itu tentang transport. Mainly courses in planning department related to property. Halal, teknologi pangan halal. Kemudian ada tentu saja kita juga punya research center. GIF juga kita bisa foto sebagai laporan, report.
bagi memberkati majlis pada pagi ini. Dan lebih-lebih lagi selamat datang ke PKNS. Saya bagi pihak PKNS ingin menyampaikan salam daripada bos saya yang berusia Puan Hajah Noraida binti Haji Muhammad Yusof, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif PKNS. Bangunan ini we are very proud of this building because ianya mendapat pengiktirafan standard pengkaji yang berkaitan dengan perumahan yang berasal dari berbagai macam profesi yang kita fokus untuk kepada perumahan, khususnya rumah mampu milik. Selaku saya sebagai ketua atas nama teman-teman yang 66 orang, mohon maaf Ibu telah merepotkan PKNS, telah hadir, terus mohon maaf juga kedua terlambat dari Bu. Kita pusing-pusing tadi, jadi sengaja terlambat. Cari di GPS, putar sini, putar, bingung juga. Ya mohon maaf, karena saya tahu dulu pernah saya kemarin 2 kali, kantor tidak di sini, kantor lama dulu. Jadi saya yang salah, jadi mohon maaf sekali lagi Ibu. Saya kira demikian yang disampaikan. Boleh saya berpantun sedikit Bu? Ini pantun sedikit. Pergi melawat ke Salaf, mari mulakan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang datang dibawa ke kain katun, di kain katun. Bukan datang sembarang datang. Kami dilukai salah seru. Terakhir Bu, yang tua, yang cepat. Semoga berkat PKNS semakin kuat. Kami pun rasa terharu apabila dimaklumkan PKNS terkuat. Tidak. Pintu masuk, so kitchen, living dan dining terus ke balcony untuk penting. Tadi dah ditunjukkan setiap kawasan pembangunan itu ada berapa banyak A, berapa banyak C, B, berapa banyak C dan C. Disyaratkan. Tapi biliknya harus 3. 3. Dari dulu memang 3. Itu persyaratan. Iya. Dan saiz pun sama, 720 juga. Dulu kan 750 kaki persegi. Dari sisi perbankan, banking, apakah dengan bantuannya dari untuk ke developer ini seperti apa? Misalkan dari banking kasih kredit untuk pembelinya itu sampai 95% atau seperti apa? Kita bagi berbagai penggaya bank, ada Maybank, CIMB yang lebih besar. Bila kita buat perancangan kita ikutlah. Jadi dia ikut. Government tidak menyediakan subsidi untuk rumah mampu milik, semuanya dibebankan kepada pemaju. Ya? Sebab itu dibenarkan pemaju membuat rumah-rumah kos tinggi supaya cross subsidize rumah kos rendah. Ada yang 60 meter, 60 meter kalau kali 3 160 kaki. 60 kaki. Tapak tanah. Tapaknya. Binaannya, bangunannya bisa 28 atau 36 meter. Dalam kaki 300-an. Kecil. Minimalis. Tak ada bilik. 1 bilik, 2 bilik. 2 bilik. Nanti kalau Jakarta saya bawa. Terlalu kecil lah. Ya, kecil. Sebab apa? Kami PKNS ni juga adalah kita dah 50 tahun dalam pemajuan perumahan. Bila kalau rumah itu terlalu kecil, ia akan menimbulkan masalah sosial pula. Ya, betul. Ada 2 dari PKNS. Gambar foto ketua yang paling kecil. Itulah itu menjadi keseluruhan kita. Kenangan yang harus kita simpan. Dan ini terus terjalin dan diteruskan pada masa-masa yang akan datang.
menggunakan projek wakaf ini dimanfaatkan dalam konteks membangunkan projek hartanah, bukan mesti kami sebut hartanah. Kini jamaah haji berjumlah 4.393 orang menuai hasilnya. Para jamaah tersebut akan mendapatkannya secara langsung. Jadi alhamdulillah dengan kepandaian mengurus wakaf, hari ini kita akan bicarakan bagaimana kita memanfaatkan harta wakaf. Pemegang amanah wakaf di Kota Mekah telah membangunkan hotel setinggi 28 tingkat. Tapi konsep wakaf bisnes atau wakaf korporat, sebahagian besar buah itu tidak diagihkan tapi dikembangkan. Ini uniknya Islam adalah orang yang kaya itu ada peluang untuk beramal ibadah. Mungkin orang kaya itu tidak punya masa yang banyak untuk, contohnya untuk membuat kerja-kerja amal, sebab orang yang kaya ini selalu sibuk, sehingga kan anak sendiri pun dia mungkin tidak sempat untuk mendidik dan sebagainya. Tetapi dia harus pandai menggunakan wang itu tujuan beribadah. Dan kaedah itu berbagai-bagai jenis wakaf, sehingga wakaf untuk membantu binatang ataupun kucing, burung yang terbiar juga. Ada tamu khas untuk diberi makan kepada kucing-kucing yang tidak cukup, ataupun kucing-kucing dipanggil homeless yang tidak mempunyai tuan. Sebab aku mesti lihat sampai apa yang menjadi wilayah itu. Jadi dalam konteks itu mempersiapkan dana atau modal itu, alhamdulillah perundangan di Malaysia membenarkan syarikat kami membuat lagi kaedah tersebut. Jadi kami telah kukuhkan pada tahun kira-kira 4 tahun yang lalu. Ini operasinya. Datang kemari untuk kita bersilaturahmi. Di sini yang ada bidang memang urban and regional planning, Prof. Hamzah, Prof. Madia, Dr. Siva, and then Dr. Yusuf Hussein, Dr. Jalal. Jadi saya bagi pulang dulu daripada yang paling hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang kepada semua kepada Pak Bino Richard Sono dan juga ahli-ahli delegasi daripada Indonesia dan juga teman-teman daripada UKM. Hari ini mungkin saya masih bercakap pakai dua topi lah. Sebab satunya sebagai ahli daripada pusat di sini, dan juga satu lagi mungkin saya boleh juga bercakap mewakili Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Sebab saya melihat begini, bila teman-teman berbicara soal latar belakang, interest, minat sepasang itu, nampaknya minat itu bukan sahaja terkumpul di pusat pengajian ini, tetapi juga melampaui beyond our center, pergi kepada pusat-pusat pendidikan lain. Dan saya rasa bagus juga mungkin nanti kalau kita inginkan kerjasama, bukan sahaja terhad di sini saja, tapi mungkin juga di pusat-pusat pendidikan lain, mungkin di peringkat fakulti as a whole macam tu. Saya rasa mungkin lebih berkesan lagi lah. Memang sekarang ni di peringkat fakulti kita memang sangat menggalakkan rakan-rakan baru untuk kita membolehkan kita berkolaborasi dari segi pengajaran dan juga dari segi pendidikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Universitas Juanda Bogor, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada The Hood Institute, kepada segenap panitia, dan kepada seluruh peserta studi banding Perumahan Indonesia Malaysia. Wabil khusus kepada yang terhormat pimpinan The Hood Institute, pimpinan delegasi, Bapak Insinyur Julfi Sarif Koto yang telah sukses memimpin delegasi studi banding Perumahan Indonesia Malaysia pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 September 2017. Terbukti penggunaan waktu selama di Malaysia sangat optimal, banyak pengetahuan baru, banyak manfaat yang bisa kami ambil, ditambah lagi hangatnya sambutan dan layanan tuan rumah dari setiap lembaga dan institusi yang dikunjungi di Malaysia. Universitas Juanda Bogor senang bisa bekerjasama dengan Hood Institute. Kami bangga menjadi Universitas Juanda Bogor sehingga dapat bergabung dengan rekan-rekan dari lembaga lain yang memiliki kesamaan ingin memperhatikan perumahan bagi rakyat penghasilan rendah. Semoga The Hood Institute semakin berjaya dan memberi manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masalah hunian di kota-kota besar masih merupakan persoalan besar di negara kita. Studi banding ke Malaysia ini membuka wawasan kita bahwa masih ada kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dikembangkan. Usulan saya adalah hasil dari kunjungan ini kita tindak lanjuti dengan beberapa pertemuan-pertemuan sehingga bisa menyusun langkah-langkah untuk penyempurnaan bagaimana mengadakan pengadaan rumah dan hunian di negara kita. Saya Restu Mariat Akbar, Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hood Institute, kepada rekan-rekan panitia dan peserta studi banding Perumahan Indonesia Malaysia September 2017. Semoga kegiatan yang telah terselenggara dengan baik dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pembangunan perumahan di Indonesia. Dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dan kehangatan yang diberikan oleh institusi dan lembaga yang menerima kami di Malaysia. Perkenalkan, saya Safran Idia Rentos Degar dan rekan saya kami dari DPD Apersi Banten mengucapkan terima kasih kepada The Hood Institute sebagai penyelenggara acara studi banding Perumahan Malaysia Indonesia 2017 yang diketuai oleh Bapak Julfi Sarif. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana atas suksesnya acara kita pada tanggal 17 sampai 21 September 2017. Kesan dan pesan yang kita dapat ya, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan teman-teman seprofesi dengan kita. Terus ada lagi dari REI, dari Apenas, dari BWRC, dari IAI, dari SMF, dan tenaga ahli dari baik dari kementerian maupun dari akademisi. Ya, kita banyak bersilaturahmi dengan mereka. Dan banyak ya ilmu-ilmu yang kita dapat di sana. Ya, mudah-mudahan bisa kita bisa terapkan di sini. Bagi-bagilah sama teman-teman ya. Silakan. Ya, intinya kita merasa sangat senang ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat semuanya. Sukses buat Hood Institute, sukses buat kita semua. Kami dari PT SMF Persero, institusi yang bergerak di pasar pembiayaan sekunder perumahan. Pertama-tama kami bangga menjadi peserta kegiatan studi banding Perumahan Indonesia Malaysia yang difasilitasi oleh The Hood Institute pada tanggal 17 sampai 21 September 2017. Bagi kami, selain untuk membangun silaturahmi, kegiatan studi banding ke Malaysia ini juga bermanfaat untuk saling menggali dan bertukar wawasan antar stakeholders perumahan Indonesia Malaysia. Kami berharap kegiatan studi banding ini bisa terus berlanjut dan dapat menghasilkan ide-ide yang dapat direalisasikan.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada The Hood Institute yang telah menyelenggarakan kegiatan studi banding ini dengan lancar dan sukses. Semoga pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan dari kunjungan ke beberapa institusi pemerintah dan swasta di Malaysia bisa menjadi inspirasi dalam pengembangan bidang perumahan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Kami dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengucapkan terima kasih kepada HUT Institusional dan Panitia Pelaksana Studi Banding Perumahan Indonesia Malaysia yang mengundang kami untuk ikut serta dalam kunjungan studi banding Perumahan Indonesia Malaysia, di mana pada saat melakukan kunjungan studi banding tersebut ada beberapa hal yang dapat kami peroleh. Satu, yaitu adanya koordinasi atau menjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dilakukan atau dibuat oleh pemerintah dapat diimplementasikan dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Kedua, pada saat kami melakukan kunjungan ke institusi ataupun ke lembaga, kami melihat bahwa di sana sudah terdapat ataupun sudah dibuat SOP, yaitu standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diselesaikan tepat waktunya. Ketiga, yaitu adanya pembagian tugas dan wewenang yang terinci. Contohnya di Malaysia bahwa mengenai perumahan ditangani oleh satu lembaga, tidak ada lembaga yang lain, sehingga pekerjaan itu tidak tumpang tindih. Keempat, yaitu terkait bahwa Malaysia itu pemerintah Malaysia itu memiliki database yang lengkap, sehingga dengan database program-program yang akan dilaksanakan dapat dilakukan ataupun dilaksanakan dengan baik. Kelima, yaitu adanya transparansi antara pemerintah dan stakeholder serta masyarakat, sehingga semua kegiatan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Indonesia bisa melakukannya yang dilakukan oleh Malaysia bila adanya koordinasi, kemudian pembagian tugas dan wewenang, kemudian adanya database yang bagus, kemudian kerjasama dan transparansi. Semoga ilmu yang kami dapat di Malaysia dan selama studi banding dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan perumahan, khususnya pengembangan kebijakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi dari kami Universitas Andalas di Padang kepada HUT Institute yang sudah mengajak kami Universitas Andalas untuk ikut serta dalam studi banding ke Malaysia. Suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kami dan bagi mahasiswa yang mengikuti acara ini, dan tentu juga bagi mitra kerja HUT yang lain, mendapatkan best practices dari Malaysia dalam menyediakan perumahan bagi masyarakatnya dan dalam bagaimana kota-kota yang ada di Malaysia membangun kotanya. Kami berharap kegiatan ini berlanjut tentu dengan kegiatan-kegiatan lain, dan tetap HUT Institute bisa mengajak mitra kerja yang ada di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang HUT laksanakan. Sukses untuk HUT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paul Sugiarto dari Perumnas, berbahagia sekali menjadi bagian dari tim studi banding perumahan Indonesia Malaysia kali ini. Hal yang paling berkesan bagi kami adalah tingginya standar perumahan rakyat di Malaysia, di mana satu unit rumah itu memiliki 3 unit kamar, 3 buah kamar dengan 2 kamar mandi. Yang menarik adalah ketika kita bandingkan di Indonesia, pada umumnya rumah rakyat itu kan tipe 21 dengan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menyediakan perumahan rakyat yang layak dan terjangkau di Indonesia. Kami berbahagia sekali, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak, untuk HUT Institute, untuk seluruh
peserta, untuk tim dari studi banding ini, mari kita sama-sama saling bersemangat berjuang menyediakan perumahan rakyat di Indonesia. Salam. Terima kasih. Kami dari DPD REI Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada HUT Institute yang telah mengadakan studi banding perumahan Indonesia-Malaysia. Dengan mengikuti studi banding ini, banyak hal yang bisa kami peroleh, banyak hal yang bisa kami lihat, banyak hal yang bisa kami dengar, banyak informasi yang bisa kami serap. Semoga yang kita lakukan bisa menambah wawasan dan meningkatkan kinerja kita semua dalam melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Kami juga sangat berharap kepada HUT Institute, khususnya panitia pelaksana atau tim yang ditunjuk untuk melakukan dan membuat kesimpulan-kesimpulan atau saran-saran. Semoga apa yang kita kerjakan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua bisa memperoleh informasi yang objektif dan akurat tentang plus minusnya pembangunan perumahan di Indonesia maupun di Malaysia. Sukses untuk HUT Institute, sukses untuk kita semua, sukses untuk pembangunan rumah MBR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Delegasi sekaligus penanggung jawab studi banding perumahan Indonesia-Malaysia 2017 yang lalu, dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan yang menerima kami di Malaysia dan juga para peserta yang berasal dari berbagai lembaga di Indonesia. Nah, untuk itu saya khususnya berterima kasih kepada, pertama adalah kepada pemerintah pusat, Kementerian PUPR dan Kementerian Luar Negeri, khususnya Duta Besar Indonesia di Malaysia. Yang kedua adalah pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Tangerang, pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat adalah badan usaha milik negara. Terutamanya adalah kepada rekan-rekan yang dari BTN, dari Perumnas, dari SMF, dari Wika Karya Gedung. Dan selanjutnya juga kepada lembaga-lembaga asosiasi pengembang yang ikut hadir, terutama dari DPP REI, dari APERSI, dari APERNAS, dari AP2RSI, dan juga teman-teman yang sebagai perorangan maupun sebagai asosiasi yang ikut mengikuti acara ini ke depan. Dan selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi yang ikut pada acara tersebut, seperti dari UI, kedua juga dari ITI, tiga dari Universitas Tarumanegara, dari UNAN Sumatera Barat, dan juga dari Unida Ciawi. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang dari asosiasi profesi seperti dari Ikatan Arsitek Indonesia dan Ikatan Ahli Perencana Indonesia. Dan terakhir juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dari lembaga pers seperti Indonesian Property Bank, dan juga kepada rekan-rekan perwapera, dan baik secara kelembagaan maupun secara pribadi. Dan ucapan terima kasih yang tidak juga yang kami sangat sampaikan kepada teman-teman rekan perwakilan HUT yang ada di Malaysia, terutama Saudara Ismar yang banyak membantu kami, dan juga teman Pak Dirwan serta Pak Sahar. Dan pada akhirnya saya selaku ketua delegasi sangat berharap agar hasil studi banding ini dapat kita manfaatkan untuk melanjutkan kerjasama dengan jiran tetangga, dengan teman-teman di Malaysia, sehingga bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembenahan pembangunan di Indonesia, khususnya untuk perumahan dan bangunan perkotaan, lebih khusus lagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.